Saya mah pengen jadi apa ya? Saya mah pengennya pokoknya dulu bahagia aja, udah cukup kayaknya. Simpel ya? Iya simpel lah. Iya simpel sih. Hidupnya bahagia, simpel. Dan sekarang bahagia menjadi guru. Tidak. Tidak. Kenapa Pak? Saya biarkan setengah jam kalian Ya, untuk waktu untuk masuk ke Gmail. Dan kalian tahu apa ini situ saya lakukan? Apa? Makan. Tidur. Tidur. Gue ada feeling gak itu? Sama seperti hal murid lakukan juga ya. Bedanya kalau murid melakukannya ketika gurunya ngajar ya. Di situ saya senang dengan jati diri saya yang suka menyiksa kalian dengan soal-soal susah, dengan ya saya akui aja ya. Kalian yang bilang saya psikopat, saya bahagia gitu. Ayo dong, ini udah mulai. Oh udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Nah, masih kaku banget. Enggak usah Pak, ya, santai aja Pak ya. Santai aja, Sama santai saya, aja. Pak. Oh jadi Terbawa si suasana. murid gurunya tuh Nah, masih nah. rasa. Nah. Oke, jadi halo semuanya, balik lagi di Popia Podcast Boleh Bicara. Dan kali ini kita akan mendatangkan tamu yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sudah mendatangkan. Sudah mendatangkan. Dan sebenarnya kita pun kemarin video pertama sempat mendatangin Guru kita juga. Dan sekarang Kak Eja. kita mendatangkan kembali guru kita dari Mandua, yaitu Pak Tri Andika. Pak Tri Andika. Oke. Halo Pak Tri, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya? Baik. Sehat, Harus Pak. baik untuk kalian. Wih. Selalu baik ya Pak? Kalian gimana? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah Pak, baik juga Pak. Baik. Jadi kita mau ngebahas apa nih kali ini Pi? Oh iya, karena kalau dulu kan beda ya. Kita ngundang Kak Eja, kita mau pembahasan tentang ini apa Seputar mau kampus. ya tentang seputar kampus lah ya. Mau pilih kampus yang diimpikan atau jurusan yang diminati gitu. Iya. Tapi kalau dengan Pak Dika ini kita mau bahas tentang guru ya. POV guru. Jadi kita di sini bakalan ngobrolin gitu ya. Persoalan tentang guru gitu. Sesuai dengan profesinya saat ini. Nah, ngomongin profesi guru, maksudnya gini Pak, jadi kita tuh mau diskusi Pak. Jadi pandangan Bapak. Jadi kita mau diskusi apa mau podcast? Diskusi podcast Pak. Oh, diskusi Ngobrol, podcast. ngobrol. Oke. Lebih ke ngobrol sih Pak. Aja santai. Jadi tanya Iya. Pi, soalnya gue belum baca juga. Emang sialan. Jadi mau ngomongin ini Pak, pandangan kita kan Gen Z nih. Anjay Gen Z. Gen Z. Tapi gue rasa gimana gitu dipanggil Gen Z ya. Tapi emang Merasa Gen Z terhina, kan? merasa terhina. Kenapa berhina? Karena terlalu dipandang rendah sama Iya media ya. sosial. Kenapa Pak ya? Kenapa saya nggak memandang rendah Gen Z kayaknya? Oh, nggak memandang. Oh. Setiap generasi kan punya hal yang berbeda-beda. Iya sih. Punya unggulannya masing-masing. Bapak masuknya generasi apa Pak? Milenial. 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 Iya dong. Wow, Of course. Oh iya, gue kira kita tuh masih masuk milenial, ternyata enggak ya. Udah nggak usah sok tua, nggak usah sok. Gak satu. Nggak usah sok tua. Saya aja mau berusaha untuk sok muda. Udah gitu, mau jadi kan. Gen Z ya, Bapak aja berusaha ingin Saya menjadi kalau bisa Gen Z. disebut Gen Z, saya mau juga disebut Gen Z gitu kan ya. Ngapain saya disebut milenial gitu ya? Oh gitu. Nah, Bapak emang cita-cita jadi guru, Pak? Enggak, Enggak. of course no. Berarti sejak kapan? Atau awalnya pengen jadi apa Pak? Saya pengen jadi apa ya? Kalau dulu waktu orang kecil itu biasanya kalau anak-anak kecil gitu ya Anak pengennya kecil. polisi, Ya. pengennya pilot. Pento ya. Saya mah pengen jadi apa ya? Saya mah pengennya pokoknya dulu bahagia aja, udah cukup kayaknya. Simpel ya? Iya simpel lah. Iya, simpel sih. Hidupnya bahagia, simpel. Dan sekarang bahagia menjadi guru. Tidak. Tidak. Kenapa, Pak? Tidak, karena menjadi guru beban ternyata. Beban ternyata. Iya. Tapi tar dulu nanti bahas gurunya Oh, kenapa belum. itu. Jadi jangan dulu. Jangan dulu. Kenapa tiba-tiba kan cita-cita bukan jadi guru nih. Tapi kenapa dari sekolahnya itu diarahkan menjadi guru? Apa emang enggak? Nggak sengaja. Enggak sengaja. Kecebur. Kecebur. Nah, saya kecebur. Kapan tuh bisa? awal mulanya? Awal mulanya ya kalau SMA kayaknya nggak ada menjurus ke guru kali ya. Saya mulai menjurus ke guru itu setelah masuk S1. S1 itu saya awalnya mau jadi apa ya? Jadi nggak nyangka kita apa Saya juga gimana? nggak tahu saya Emang S1 gue satu jurusan apa? S1 saya jurusan pendidikan matematika. Tapi dulunya saya sukanya kimia. Jadi dulu saya mau masuk farmasi awalnya.
Tapi ternyata setelah kelas 3, setelah saya dibimbing oleh guru BK, ternyata farmasi itu kita nanti akan menjadi apoteker. Apoteker itu adalah orang yang Buat obat. buat obat, di mana saya adalah orang yang fobia obat. Fobia obat. Yes. Podcast boleh bicara. Fobia podcast boleh bicara, Pak. Oh gitu. Iya, sih, Mohon maaf ya. Oh, bukan beda Pak. Beda fobia. Beda fobia. Fobia Kita beneran. tidak ini fobia beneran. Fobia beneran. Fobia kan? beneran. Tapi kan biasanya kalau fobia ada pengalaman buruknya Pak. Kenapa bisa jadi fobia ke obat? Fobia obat karena Pernah salah obat? ya saya pernah keselak obat. Waduh, kesel obat pas masih kecil. Ya. Itu nggak apa-apa Pak. Cobain sekarang Pak. Nggak bakal keselak Pak. Tapi kan Bapak sakit. Kalau misalkan suatu saat sakit gitu, ya minum obat Pak. Enggak, saya alhamdulillah selama sakit tidak pernah minum obat. Nggak pernah minum obat. Nggak pernah, alhamdulillah. Minum air. Minum air. Ya kali saya minum air got gitu ya Fiji saya. Sedih banget ya gue di sini. Aman Pak ya, aman Pak. Aman. Terus lanjut Pak, lanjut kenapa tadi cerita Ya, kenapa jadi karena saya kecemburuan fobia ya? obat, Oh, jadi iya, saya iya. nggak bisa melanjutkan ke farmasi. Nah, lalu di SMA itu dulu ada namanya Pak Imron. Nah, Pak Imron adalah guru matematika pada zaman saya dulu. Tipe-tipe belajar Pak Imron itu adalah tipe-tipe kayak guru yang enjoy aja gitu. Kita kalau ngobrol itu tidak kaku. Kalau ngomong itu kayak lu gua aja. Kayak misalnya kayak lu ngerti nggak gitu. Sorry Pak, gua nggak ngerti gitu. Itu mah santai aja dulu dengan Pak Imron. Nah, terus saya juga sering dibilang beleguk dulu sama Pak Imron. Beleguk? Ya, misalnya kayak Pak Imron nanya, lu ngerti gak? Kagak Pak, gua nggak ngerti Pak gitu. Beleguk lu gitu. Lucu banget. Saking interaksinya sesantai itu ya, Pak? Dan saya menikmati gitu ya. Dan zaman-zaman saya sama saya itu menikmati dan nikmat gitu. Sama sih, Pak. Kita juga Kayaknya sebenarnya enggak lebih- deh. Itu bullshit kalau kalian bilang sekarang kalian menikmati yang kayak gitu. Menikmati Pak. Menikmati Enggak. banget, Pak. So Justru kita sorry ya. kenapa apa yang membuat Bapak berperspektif seperti itu? Ya disentil dikit juga langsung ngamuk. Apalagi dibilang beleguk. Beleguk itu tahu nggak sih artinya apa? Bodoh. Iya. Beleguk itu udah kata Iya lainnya sih. bodoh gitu. Kayaknya zaman sekarang lebih sensitif ya, Pak. Zaman sekarang kan sensitif banget gitu kan. Nanti ntar tiba-tiba orang tuanya datang ke sekolah, tiba-tiba gurunya dituntut gitu. Nah, Iya kalau sih. kita Bener-bener. kalau zaman-zaman saya dulu kayak dibilang beleguk tuh kayak saya happy-happy aja. Bahkan even saking saya happy-nya setiap saya masuk itu kan ada kosakata baru tuh. Iya. Di buku catatan saya itu bukan materi matematikanya yang saya catat, tapi apa yang bapaknya bilang, misalnya saya hari ini dibilang beleguk, yang saya catat adalah saya beleguk gitu. Besok saya dibilang bodoh, nanti saya catat lagi saya bodoh gitu. Tujuannya apa Pak? Dicatat begitu? Tujuannya biar motivasi, jadi saya ingat gitu. Oh, gue tuh dibilang beleguk dulu gitu. Dan tipe-tipe Pak Imron itu orang yang fair. Dia itu dulu pernah menawarin kalau lu bisa 3 kali dalam ulangan dapat nilai di atas 75, lu mau dapat nilai rapot berapa? Wow. Dan I take it, kesempatan itu. Dan saya berhasil alhamdulillah. Tapi gue lebih setuju sama gaya mengajar guru-guru dulu sih, serius. Gue mah nggak merasa keberatan dah, gue mah ya. Iya Itu, sih. ya, makanya itu kenapa gue Iya sih, tapi kayak iyasinya keberatan banget sih, Jis nggak ikhlas gitu ya Jis ya. coba yang ini Yang ya. ikhlas Jis, yang ikhlas, tulus. yang tulus dong. Iya sih gitu. Iya. Setuju banget. Setuju kan? Kan kayak Pak Tri, Pak Eja. Mohon maaf, Bapak- nama saya bukan Patri. Nah, saya Bapak Dika. Oh iya, Pak Bapak Dika. Kan Tri Andika Pak. Iya, tapi saya tidak suka dipanggil Bapak Tri. Pak Tri itu khusus buat Pak Wahyu aja. Oh, panggilan khusus. Panggilan khusus. Pak Wahyu. Jadi selama ini kita di kemarin tuh panggil Pak Tri, Bapak itu ada rasa amarah tersendiri. Iya, saya marah sama kamu. Nah lo. Nah lo. Apa? Pak Dika. Iya sih, gue juga dulu kebiasaan Pak Tri. Pak Dika. Pak Dika. Sampai mana tadi pembicaraan? Kan jadi ngomongin itu. Santai Iya, saya. menerima Oh iya. tipe guru yang santai. Terus kelanjutannya gimana tuh Pak? Nah, dari situ berarti karena saya tidak bisa masuk ke farmasi, akhirnya baru saya butuh pengalihan. Butuh saya mau kemana nih? Gitu. Woi. Oke, Kak. Kenapa ya? Ini apa? Pause dulu. Ini mati lampu kan? Mati lampu. Ada apa ini? Lu matiin? Oh. Ini masih tetap on, tapi ini masih tetap on. Kenapa? Enggak, ini gue masih tetap on. Nanti misalkan di video ini tetap tampilin. Oh, iya. Oh maaf Pak ya. Gak apa-apa. Susah berarti ngekatnya nanti ya biar nyamainnya ya. Gak tahu guys ya, hari ini tuh podcastnya banyak kendala ya. Tadi Iya. nyeting mic susah, Iya. terus itu tadi kenapa itu? Kita nggak direstui berarti J kita untuk hari ini. Ya ampun. Memaksakan ini berarti ya, memaksakan takdir.
Enggak, tapi ini udah nyala lagi. Lanjut. Sampai mana tadi? Ya, Bapak lagi ngomong tadi, Pak ya? Dan akhirnya nggak tahu lagi saya ngomong apa tadi kan. pengalihan dari farmasi. Ya, saya pengalihan dari, saya harus mengalihkan keinginan saya dari farmasi mencari satu hal yang baru. Nah, karena saya nyaman dengan Pak Imron belajar seperti itu, ya akhirnya saya mencoba untuk menyukai matematika. Menyukai matematika di kelas 3 semester 2. Padahal nggak suka aslinya, Pak. B aja sih. Kalau B dibilang aja. nggak suka, saya lebih tidak suka ke bahasa Arab. Lebih nggak suka kayak gitu ya? Tapi nggak sampai yang benci banget itu sama matematika nggak ya? Enggak. Ya B aja, cuman nggak secinta itu dengan kimia. Kalau kimia dulu memang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya rajin ke lab kimia dulu. Saya jadi penghuni lab dulu. Penghuni lab. Bersama Pak jangan Sija. penghuni lah, Pak. Sebetulnya penghuni lab. Sering ikut olimpiade juga kimia. Enggak juga. Kan saya anak-anak bodoh dulu zamannya. Oh, beleguk tadi ya. Anak-anak gue gitu. Kalau nggak dibilang gulguk ke saya kan, Iya kalau juga anak sih. pinter. Tapi Pak, jujur Pak, menurut Bapak, wajar gak ketika zaman SMA gitu ya? Kan itu pelajaran banyak tuh Pak ya, ada matematika atau ada hal-hal lainnya. Ada pelajaran yang kita kuasai atau ada pelajaran yang kita suka, tapi ada juga pelajaran yang kita nggak suka banget dan bisa dibilang, aduh gue nggak suka mau pelajari ini karena bukan passionnya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Dan buat kamu itu adalah matematika. Yes, sumpah. Ya, Sumpah Pak, itu itu matematika kelas SMA tuh, pusing Pak. itu manusiawi sih. Ya, setiap Nggak apa-apa orang kan, wajar kan? Wajar. Setiap orang juga. Ya walaupun sekarang saya sudah menjadi orang matematika gitu ya istilahnya. Kalau kita menyebutnya di kampus itu, kalau kita udah masuk ke jurusan tertentu, maka kita disebut sebagai orang itu gitu. Nah, berarti saya sudah sekarang sebagai orang matematika gitu. Even sampai sekarang pun saya juga tidak bisa menyatakan saya secinta itu dengan matematika gitu. Dan itu manusiawi gitu, apalagi dengan banyak pilihan mata pelajaran yang kita berikan seperti itu, maka hal yang wajar kita tidak bisa. Karena namanya orang, kita kan punya otak kiri, otak kanan. Otak kiri yang lebih ke numeris, otak kanan lebih ke artistik gitu. Dan itu kan nggak bisa langsung bisa sinkron, langsung bisa balance kayak gitu kan nggak bisa ya. Pasti kita punya suatu hal yang menonjol di satu sisi Bidang tertentu gitu. ya. Jadi itu hal yang wajar. Tapi tetap dong sebagai murid jangan. Malah kalau kita bisa semua, itu dipertanyakan, lu manusia apa robot gitu. Iya juga sih. Jangan, ya. Cuma tadi walaupun nggak suka itu, benci itu, tapi jangan sampai disepelein atau Ya tetap, kita harus bagaimanapun itu tetap harus dihargai ya. Apapun itu tetap harus menghargai sesuatu. Kalau prinsip gue gini, dulu itu pokoknya gue tahu sukanya yang di mana gitu ya, mau menguasai bidang yang apa. Tapi yang gue nggak suka itu bukannya disepelekan, minimal nilainya baik lah gitu. Tapi yang lain dikejar gitu, bukannya yang nggak dipedulikan sama sekali, nilai jeblok udah amat. Enggak, gue juga berusaha keras Pak untuk mengerti. Serius. Ya saya know. Bapak tahu kan perjuangan saya Pak? Saya tahu. Aduh, saya jadi sedih. Sedih kan Pak? Ya, gue juga sedih banget sih, Pi. Ya. Lanjut dari tadi Bapak akhirnya mencoba menerima untuk menyukai matematika dan akhirnya masuk ke pendidikan matematika. Oke. Berarti emang sosok inspiratif Bapak buat yang memotivasi Bapak jadi guru, Pak Imron ya? Yes. Sampai sekarang saya ngasih kontaknya namanya Papa Imron. Papa Imron. Yes. Berarti secara gak langsung dari situ tadi ya Pak, keinginan buat jadi guru. Secara Keinginan untuk menjadi guru mungkin enggak ya. Oh, Karena enggak dulu saya inginnya itu setelah saya memutuskan akan beralih ke matematika, untuk kalau dulu kita namanya SNBP itu disebutnya senam PTN. Senam. SNMPTN. Oh, Nah, disingkatnya senam PTN. Senam PTN. Senam PTN itu saya memilih dulu matematika murni sebenarnya. Tetap pendidikan matematika, karena di kampus yang saya pilih itu nggak ada matematika murninya. Saya dulu pilih di Universitas Negeri Lampung, Unila. Unila itu, dan kebodohan saya adalah saya memilih Unila dengan keadaan akreditasinya C. Di Unila itu? Yes. Akreditasi kampus atau akreditasi prodi? Prodinya. Saya hanya memilih itu karena teman-teman saya pada kesana. Tapi pada nyatanya teman-teman saya berkhianat. Tidak ada yang memilih itu. Waduh, kesian banget. Ketika saya sudah memilih senam PTN, memilih Unila, ternyata teman-teman saya berubah pikiran. Waduh. Terus gimana Pak? Dan bersyukurnya nih, ternyata saya alhamdulillah nggak lolos gitu. Oh, nggak lolos di situ. Nggak lolos. Nah, terus untuk SNBT dulu namanya di kita itu disebutnya SBMPTN. Nah, di situ saya mulai sadar ternyata kita nggak harus mengikuti orang lain gitu. Dan saya pengen dulu waktu itu
kuliah di Jawa. Saya dulu mau kuliahnya itu di IPB atau di Unpad. Tapi sayangnya orang tua saya tidak setuju. Oh, Bapak asli. Saya asli Padang. Asli Padang. Dan orang tua saya minta saya kuliahnya di Padang juga. Akhirnya tetap Padang. Untuk SBMPTN waktu itu saya coba untuk di IPB dan Unpad. Dapat keterima? Tidak lihat hasilnya. Nggak lihat? Nggak lihat. Karena mau gimana pun hasilnya nggak boleh ke situ ya. Dan FYI ya, kata orang tua saya itu sekuat apapun kamu berdoa untuk lulus, sekuat itu juga saya berdoa agar kamu tidak lulus. Kenapa Pak? Nggak boleh jauh-jauh dari Padang Pak? Ya, Pertama, satu-satunya bungsu. bungsu. Dan orang tua saya harus balik lagi ke Padang. Ya jadi saya nggak guna juga mau keterima mau nggak bakalan daftar juga. Dan itu dalam keadaan saya sudah didaftarkan di satu kampus di Padang. Udah daftarin? Udah didaftarin. Aduh sedih banget dong. Tapi Bapak pun merasa menerima. Menerima? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak di saat itu. Di saat itu. Tapi akhirnya ada pelajaran yang bisa Bapak ambil gak? Kenapa orang tua tuh sebegitunya ke Bapak nggak boleh keluar gitu, nggak boleh keluar Padang? Pelajaran yang saya ambil apa ya? Nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak ada. Kasian banget ya. Nggak, yang pelajaran yang bisa kita ambil ya berarti ternyata orang tua itu masih punya kepedulian terhadap kita kan. Iya, masih ingin kita itu kayak di segala sesuatunya itu berjalan dengan baik gitu. Karena kalau di luar kontrol orang tua itu biasanya kan sudah susah kontrolnya gitu. Ya kalau dilihat di sisi baiknya, satu lagi adalah ketika saya kuliah S1 di Padang itu, karena ada keinginan untuk tidak kuliah di sana, ada keinginan untuk kita kuliah keluar gitu, itu yang menjadikan saya mau S2. Jadi kalau memang kamu memang kamu mau kuliah keluar, maka simpan tenaga kamu untuk kuliah S2 nantinya untuk di luar gitu. Dan itu yang menjadi motivasi. Jadi motivasi untuk kita nanti S2 gitu. Keren. Ya nggak harus S2, mau lanjut sampai S3 pun ya setidaknya itu untuk menjadi motivasi kita gitu. Karena ya buat apa kamu sia-siakan untuk S1 ini untuk menghabiskan waktu untuk tidak berdamai dengan dirimu sendiri, berantem dengan dirimu sendiri, padahal kalau memang mau ya berarti itu sebagai motivasi untuk kamu bisa S2 nanti. Jadi bentuk pijakan ya. Keren. Akhirnya mau S2 tuh, lanjut S2, keterimalah di IPB. Terus gimana tuh orang tua akhirnya ini melepas juga akhirnya ya? Ya, melalui proses lobby yang panjang, melalui proses meyakinkan yang panjang, akhirnya dilepas. Dilepasnya pun dulu sebenarnya saya mau di UGM S2. Tapi kalau di UGM kan kita terlalu jauh merantaunya. Yeah. Ada pilihan IPB sebagai Bogor yang sudah pernah kita merantau ke sini, ya bisalah dijadikan pilihan buat orang tua. Bisa ya? Jalur apa Pak ke IPB? IPB cuman untuk S2 kan cuma satu jalur. Satu jalur? Untuk S2 hanya ada satu jalur saja. Caranya gimana tuh? Ya apply dengan cara dulu kita bikin proposal, seleksi proposal. Nanti proposal kita diseleksi dan berdasarkan nilai S1. Isi proposalnya tuh apa Pak? Kayak ini apa? Kayak proposal alasan gitu kenapa? Proposal ini. Jadi kita dituntut untuk sudah sebelum masuk S2 itu kamu udah tahu mau konsentrasinya apa nanti. Karena kalau S2 kan kita sudah punya konsentrasi kan. Misal kayak saya dulu memilih konsentrasinya matematika keuangan, maka bahaslah sebuah topik tentang matematika keuangan di proposal. Yang mau dilanjutin nanti ketika di S2 nanti gitu. Dan itu kalau bisa merupakan proposal untuk tesis saya. Setelah, oh ya Bapak jadi guru setelah S2 itu? Saya dapat guru itu saya keterima 2018 jadi di S2. 2018 saya ditawarkan sama Pak Imron itu Pak lagi Imron masuklah untuk ke sekolah yang mengajar sekarang. di Mandua. Jadi barengan gitu Pak? Keterima S2 sama keterima tawaran? No. Jadi saya setelah keterima S2 saya kuliah, saya sering main ke sekolah. Pak Imron tahu bahwa saya berada di Bogor. Nah Pak Imron menawarkan saya untuk bekerja di Mandua untuk jadi guru. Tapi di saat itu saya belum menerima karena saya takut S2-nya nggak fokus. Nah setelah 2 tahun saya kuliah sudah mau lulus, saya ditawarin oleh guru yang lain, oleh Bu Susi di Mandua lagi. Oh, di Mandua lagi. Akhirnya saya menerima tawaran itu. Nah disitulah saya baru menerima sebagai guru. Walaupun saya belum lulus S2 waktu itu. Tahun berapa Pak? 2020. Ketika kamu masuk. Kamu masuk, saya juga masuk. Oh, pertama ya. Oh, berarti kan kita juga sempat diajar sama Patri ya. Kelas 10 itu. Padika kelas 10. Berarti itu pun pertama kali Bapak jadi guru ya? Iya. Kalau untuk guru di sekolah untuk pertama kali, tapi kalau untuk guru di bimbel
Tahun 2017 saya lulus S1, saya langsung jadi guru bimbel. Lulus S1 langsung. Oh, sempat ada background gurunya juga lah, ngajarnya Tahun- juga. Ya memanfaatkan lah, masa pendidikan saya udah jadi Iya pendidikan sih. matematika kayak Udah S1. nggak guna banget gitu gue S1-nya gitu kan. Tapi pas ini ngajar dulu kelas 10 gimana? Gimana? Tuh menurut kalian gimana? Pak, jujur Pak, saya dulu ya. Ya, lu dulu. Gue dulu ya. Saya nggak paham Pak. Tapi kalau dari segi enggak. Iya, saya nggak paham Pak. Kalau kita boleh compare dengan guru matematika yang satu lagi, ini nggak apa-apa ya. Pak, That's fine, that's ini untuk ini aja Pak. Untuk pembelajaran buat Iya, saya, pembelajaran juga. cara mengajar itu harus Kalau dulu itu kan kita COVID Pak ya, karena zaman COVID juga melalui Gameit. Tuh ini loh cara nulisnya waktu itu. Iya. Ya kan, lu juga Pak ngerasain Dika kan ngerekam lagi nulis kita kan. Nah, ngerekam. Tapi kalau yang guru matematika yang satu lagi itu kan sempat pakai Gameit atau Zoom gitu, tapi dia lebih rapi, Pak. karena dia menggunakan Dia PowerPoint terus ada coret-coretan gitu. Nah, iya begitu. ya karena dia dulu sebenarnya pada zaman 2020 itu kita diberikan pen tab. Itu dikasih. Disediakan oleh sekolah, tapi itu keputusan guru mau menggunakan apa tidak. Bapak nggak gunakan? Tidak menggunakan. Kenapa, Pak? Kan jadi pusing kita. Bapak ini buku. Tapi ini buku. kan tadi kan POV lu. Justru kalau dari POV gua fine-fine aja. Oh iya. Cara Berarti Pak Dika ngajar. gua doang kayaknya, Pak. Oh, that's fine. Tapi nggak tahu juga ya. Gimana? Karena nggak tahu juga, mungkin gue juga ke matematika nggak sebenci lu kali ya, nggak suka lu. Masih bisa dikit-dikit mahamin lah. Iya, mungkin ya. Terus pas ketika gue ngelihat Pak Dika di Gameit, effort banget nulis gitu. Mungkin kendalanya cuma di kalau ada jaringan, suara Ya. bapak patah-patah, itu doang kendalanya. Cuma kalau dari segi penjelasan cukup Oke. mudah dipahami sih. Iya, sejujurnya Setuju, kalau setuju. boleh saya jujur ya, saya terima kasih banget kamu bilang saya effort itu. Sebenarnya saya nggak effort sama sekali loh itu. Masih itu Gua bilang udah juga apa, Jis? itu udah hal yang paling males kayaknya saya lakukan karena sejujurnya saya cuma menyediakan kertas, Iya. saya pakai pensil, Iya. karena sejujurnya saya nggak bisa nulis pakai pulpen. Saya nggak bisa nulis pakai pulpen dari zaman sekolah, saya nggak pernah nulis pakai pulpen, Pakai pensil. pakai pensil. Makanya ketika kalian lihat itu kayaknya mungkin nggak setebal tulisan pakai pulpen kali ya, iya, kalau iya. ketika kita Gmail itu. Dan itu pun kalau kalian ingat kita masuk jam 7.15 kalau nggak salah ya. Karena setelah tadarus ya kalau jam Tadarus, pertama ya, itu. online, Ya atau jam berapapun lah kita masuk, biasanya saya akan mendiamkan selama setengah jam untuk kalian masuk Gmail. Oh iya, lama ya. Benar gak? Iya. Setelah pokoknya saya kasih link, saya biarkan setengah jam kalian Iya, untuk waktu untuk masuk Gmail. Dan kalian tahu apa ini situ saya lakukan? Apa? Makan. Tidur. Gue ada feeling ya itu. Sama seperti hal murid lakukan juga ya. Bedanya kalau murid melakukannya kita gurunya ngajar ya. Di situ saya tidur kalau udah 30 menit, nah saya memulai kan biasanya. Nah memulai itu biasanya saya pakai 2 HP. Yang satu saya colok untuk YouTube, yang satu saya gunakan untuk Gmail. Jadi ketika saya mengajar, telinga saya itu ada YouTube sebenarnya. Nah kalau kalian fokus itu, ketika saya sudah beres menjelaskan itu saya selalu mute. Karena abis itu saya parokian dulu sendiri. Fun fact. Loh. Berarti Bapak ngajar ya, Pak? Bapak ngajar. Iya, udah materi udah selesai. Mute. Ada yang That's nanya, right. ada yang nanya gitu. Oh, YouTube itu YouTube lagu. Yes. Bukan Bapak juga ngedengerin Jadi saya penjelasan orang. pakai headset sendiri dengan HP yang berbeda, HP Gmail berbeda. Nah, HP yang ini untuk YouTube, untuk telinga saya sumpel, yang satu lagi saya gunakan untuk Gmail HP-nya. Pantas saya nggak paham, Pak. Bapak sih sendiri kemana ngajarnya, Pak? Iya, memang saya asik sendiri. Nanti setelah saya beres menjelaskan materi, baru saya tanya gitu kan. Ya, saya nggak dipahami gitu. Makanya ketika tadi Vijis bilang, effort kayak saya membayangkan lagi effort saya seperti apa ya dulu itu kayak saya aja tidur sebelum mengajar, saya menggunakan YouTube ketika mengajar gitu. Aduh. Tapi katanya Bapak nggak suka jadi guru, katanya nggak bahagia. Tapi itu kayaknya menikmati banget cara mengajarnya begitu, Bapak. Ya itulah cara saya membahagiakan diri. Kalau saya fokus untuk mengajar, itu nggak bisa dong saya bilang saya tidak menikmati jadi guru. Keren. Iya. Tapi benar sih, emang better cara mengajar Pak Dika dibandingkan ini, bukan apa guru-guru yang lain. Maksudnya ada bukan guru matematika ya. Guru matematika. Emang kalau yang lain pada formal, Pak. Saya lebih suka kayak ngajar kayak gini kayak Kak Eja, Apalagi Pak Fahri, guru-guru berumur. Aduh. Pak Dika. Ya karena saya inspirasinya guru-guru seperti itu tadi gitu. Sayang aja nggak saya kasih kalian beleguk juga kan? Oh iya sih. Berguk matematika. Tapi gimana sejauh ini kan tadi Bapak bilang tapi karena gaya Bapak menjalani profesi seorang guru itu begitu, berarti bahagia dong sekarang. Ya untuk sekarang ya namanya kita harus grow up ya. Maksudnya itu kita harus
ya ada hal yang tidak suka, ada hal yang kita suka, tapi namanya kehidupan nggak bisa dipilih gitu kan. Iya. Pasti harus dijalani gitu ya. Namanya kalau udah kecemplung di sana, ya namanya juga basic saya sudah di pendidikan matematika, yang pada basicnya itu pendidikan matematika tentunya akan menjadi guru gitu. Iya. Nah itu kan nggak bisa dipungkiri lagi bahwa saya sudah melalui itu semua gitu. Jadi mau nggak mau ya kita tetap harus mencari cara bagaimana agar kita enjoy gitu. Benar. Ya nggak mungkin saya setiap hari akan bertengkar dengan diri saya kayak lu tuh nggak enjoy sebenarnya jadi guru gitu, dan hanya memikirkan itu terus ya kayak kapan saya mikirin pekerjaan. Nggak selesai Pak ya. Dan masalah saya nggak cuman itu doang. Saya punya kehidupan lain yang juga perlu dipikirkan, yang punya masalah lain gitu kan. Terlalu buang-buang waktu buat mikir satu masalah doang, Pak. Wasting time untuk hal yang tidak berguna, yang tidak akan ada solusinya juga kan. Berarti untuk Bapak sendiri tantangan sebagai guru tuh mencoba untuk enjoy terhadap guru itu sendiri dong? Tantangan terbesar Bapak? Karena kalau jujur mungkin saya sombong kali ya, untuk materi saya tidak terlalu keberatan gitu ya Mas. Itu kalau untuk menjadi guru kan, ya menurut saya mungkin sombongnya saya di situ kali ya. Jadi kayak nggak terlalu, ya malah saya menganggap remeh materi kadang gitu. Kayak ini terlalu gampang, ini terlalu gampang. Mungkin kalian juga merasakan gitu kan kalau di kelas kayak terlalu cepat ya, karena dalam otak saya tuh kayak masa ini aja nggak bisa gitu. Iya. Ngerasa itu? Ngerasain. Tapi emang Pak, materi-materi yang Bapak ajarin itu setelah ini saat offline jauh banget dari online. Itu benar-benar apa disebutnya bukan apalagi storytelling kayak. Iya. Apalagi trigonometri Pak, ruangan-ruangan. Bapak mengibaratkannya ruangan kelas kan. Saya lihat Bapak tunjuk ke sono terus ke sini. Iya Pak. Aduh Pak, memvisualisasinya di otak, Mengkomunikasikan bagaimana menerangkan materinya itu loh. Iya. Itu nangkep sih. Ya karena itu saya juga udah berusaha kali ya, mungkin kayak di tahun itu kan ketika kalian kelas 1 saya juga baru pertama kali menjadi guru di SMA kan. Nah saya juga masih mencari jati diri, gue tuh mau ngajar seperti apa sih gitu. Iya. Masih belum dapet soul-nya harus seperti apa gitu akan kita mengajar. Tapi setelah 2 tahun, oh ternyata kalau online itu begini ya vibes-nya gitu. Ternyata kalau setelah habis itu kan kita sempat hybrid ya. Iya. Nah sempat hybrid itu berarti kan kita bisa compare gitu kan. Ternyata kalau offline lebih enak gitu. Jadi ada trial and error juga ya. Trial and error juga saya dulu mengajar. Mana yang efektif. Tapi sekarang gaya Bapak mengajar berubah nggak Pak? Mau jangan Pak ya? Tetap begitu. Atau Cara Bapak mengajar mungkin masih mencari jati diri? Enggak. Kayaknya udah enggak. Udah Saya senang dengan jati diri saya yang suka menyiksa kalian dengan soal-soal susah, dengan ya saya akui aja ya, kalian yang bilang saya psikopat saya bahagia gitu. Penyiksaan apa yang paling lu ingat dari Pak Dika? Apa yang gue udah lupa sih? Di kelas tuh dipisah-pisah gitu loh. Yang ganjil genap gak sih? Yang ganjil di luar, genap di dalam, terus Kayaknya saya bukan itu deh. Kayaknya penyiksaan yang paling keras untuk kalian adalah ketika ulangan harian di papan tulis. Iya itu. Yang satu soal itu di papan tulis. Iya itu. Setiap orang punya soal yang berbeda-beda, mengerjakan satu soal. Itu kok diingat. Bener-bener berdua kan, tapi berdua ya? Kita ngerjain berdua kan? Oh iya di kelas kalian berdua ya? Iya berdua. Ih, itu cuma Pak Dika doang yang ngasih ujian kayak begitu coba. Jadi nggak semua orang ada di dalam kelas, yang belum kebagian itu di luar, terus sisanya yang di dalam kelas. Masalahnya, itu ngerjain soal langsung di papan tulis. Yang tersisa cuma bukan yang dalam, yang di luar juga. Yang tersiksa ngapalin materi lah, ngeliat gambaran. Nah sejujurnya ketika kalian tersiksa itu saya bahagia loh. Apalagi ada yang sampai nangis itu kayak saya happy banget gitu. Aduh, ini pelampiasan nih. Guru-gurunya Pak Dika dulu gitu juga? Enggak. Enggak. Saya mendapatkan itu di kuliah dulu. Oh di kuliah? Karena ya cara dia membahagiakan sebagai guru di situ. Kalianlah tumbal saya. Ini dia udah cukup tertekan menjadi guru, jadi dia mencari kebahagiaannya dengan menyiksa murid-muridnya. Tapi kita juga happy kok, tapi Happy. bukan penyiksaan yang bagaimana ya. Happy Masih banget oke lah. gitu ya Jis ya. Aduh, gokil. Iya sih, itu benar yang paling ini. Terus juga Pak, saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak, kita kan Gen Z nih, untuk anak-anak seumuran kita, atau mungkin generasi di bawah kita, worth it gak profesi seorang guru itu di masa depan? Secara sejujurnya menurut saya nggak worth it. Worth it? Menurut saya ya, ini kan karena Belum kalau belum ya? pandangan orang-orang itu beda-beda ya. Iya. Kan itu POV, kalau menurut saya itu nggak worth it gitu, karena
Gen Z itu lebih curious gitu kan. Curious maksudnya? Lebih banyak mau yang dieksplor gitu kan. Lebih karena kalau menurut saya kalau untuk menjadi guru itu stuck pekerjaannya cyclingnya hanya itu aja. Administrasi ngajar, evaluasi ya paling yang kita improvisasi itu cuman cara mengajar, cara mengevaluasi, cara ya pekerjaan yang itu aja gitu. Sedangkan Gen Z itu kan lebih banyak gampang bosen gitu, dan itu tuh kayaknya bukan anak Gen Z deh yang kayak gitu. Iya. Kecuali memang ada orang itu yang kayak memang tipe-tipenya itu tekunnya itu memang khusus buat itu aja gitu. Ketika dia pindah dia itu kayak merasa gelisah gitu. Nah itu mungkin kalau memang ada kali yang mungkin yang di Gen Z itu seperti itu, nah itu mungkin cocok untuk jadi guru gitu. Oke, berarti nggak kecocokannya itu maksudnya dari segi dan untuk bagaimana menjalaninya gitu. Dan untuk menjadi guru itu kan kita setiap tahunnya, setiap harinya itu menghadapi orang yang berbeda-beda. Mood orang itu setiap hari beda-beda gitu kan. Nah kalau kalian udah bosen gitu, lihat sekarang moodnya nggak bagus, besok anaknya nggak bagus lagi, besok nggak bagus lagi, yang ada kalian stres sendiri. Kalau Gen Z kebanyakan sama mood sendirinya aja nggak beres-beres ya, masih kemudian ini gimana mau ngeladenin siswa-siswa? Iya, siswa. Dalam satu kelas aja kita bisa menghadapi 36 jenis mood yang berbeda. Belum dalam satu hari itu kita ngajar berapa kelas, dikali aja lah itu. Iya sih. Wow. Tapi kalau misalkan ada gitu Pak, anak Gen Z yang kuat lah dia bisa jadi guru. Ini kita nggak ngomongin dari bagaimana cara menjalankan si profesi gurunya itu, tapi dari segi kesejahteraannya ya Pak. Mungkin ini pendapat Bapaknya gitu. Pendapat Bapak itu bagaimana? Kesejahteraan. Kan banyak yang gembor-gembor, naik gaji guru, naikkan lagi kesejahteraannya biar lebih semangat buat ngajarin siswa. Gimana menurut Bapak? Kalau kesejahteraan, alhamdulillah saya ditempatkan di sekolah yang membuat saya sejahtera. Karena kalau menurut saya, ini sekali lagi menurut saya, ini sejahtera apa enggak itu menurut saya juga tergantung kepada tempat kita mengajarnya. Karena juga teman-teman saya kan banyak nih yang jadi guru ya. Kita juga banyak cerita gitu. Maksudnya itu kondisi di sekolah ini seperti apa, kondisi di sekolah ini seperti apa. Dan saya juga merasakan ketika saya mengajar di Mandua, seperti apa kondisi saya gitu. Kalau untuk tambah satu lagi status kita. Kayak saya misalnya masih lajang. Nah itu menurut saya cukup sebenarnya. Cukup kan? Cukup, sejahtera lah, bisa dikatakan sejahtera dengan gaji segitu, dengan tunjangan segitu, tanpa apalagi kalau ini dalam posisi saya sebagai orang rantau. Orang rantau tentu kebutuhannya berbeda dengan orang pribumi sini. Minimal itu tempat tinggal. Tempat tinggal tentunya orang pribumi nggak perlu mikirin, sedangkan saya perlu memikirkan. Untuk makan mungkin orang pribumi kalau yang tinggal sama orang tua nggak terlalu banyak mikir. Itu biarkan dipikirkan oleh orang tua. Sedangkan untuk saya aja yang orang rantau itu tiap hari harus mikirin mau beli apa, mau beli di mana gitu. Dan itu saya masih merasa sejahtera, ditambah memang kondisi lingkungan di Mandua itu tidak terlalu menekankan untuk lu harus perfect. No gitu. Yang diminta, yang dituntut untuk di Mandua itu adalah kamu tuh harus memberikan yang terbaik. Not perfect ya, yang terbaik gitu. Yang terbaik setiap orang tentu beda-beda. Tapi kalau perfect itu fix, tidak bisa dikatakan perfect itu 90, perfect itu pasti 100. Tapi kalau yang terbaik, mungkin yang terbaik yang bisa saya berikan adalah cuma nilainya 95. Mungkin yang terbaik guru lain bisa lakukan adalah 98. Itu beda-beda gitu. Nah, yang saya alami sekarang di Mandua itu adalah ya yang dituntut itu bukan perfect, tapi yang terbaik. Yang terbaik dari saya. Maka kondisi juga menurut saya sangat mempengaruhi sih. Apakah kalau kamu nanya sejahtera nggak sih jadi guru itu gitu, ya kembali lagi ke beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan. Kita nggak bisa pukul rata semuanya, tergantung dari kondisi guru itu sendiri Pak ya. Tempat mengajarnya juga dan tempat mengajar. Kita kan sekolah di Mandua itu strategis gitu, jadi kayak untuk kehidupan sehari-hari pun kayak mau makan itu gampang nyarinya. Tapi kalau kita udah ke kabupaten, mungkin mohon maaf ya, kalau kabupaten itu kan sudah jauh dari peradaban mungkin, nah itu kan juga sedikit menyiksa lah gitu untuk kesejahteraan. Belum rata lah. Mungkin dari infrastruktur aja, kalau saya dari kosan ke sekolah bisa pakai aspal, mungkin kalau guru lain masih melewati yang bebatuan gitu kan, itu mempengaruhi kesejahteraan kita kan. Paham. Oke, berarti ini juga bisa untuk gambaran juga nih buat teman-teman seandainya ada yang mau jadi guru gitu ya. Kalau untuk di masa-masa sekarang mungkin kalau mau jadi guru lebih worth it, pilih-pilih lah tempatnya Pak ya, di kota gitu ya. Iya, yang nggak boleh munafik ya. Kita juga jadi orang nggak boleh munafik, karena
apapun itu kan nanti impact-nya ke kita gitu. Betul. Impact-nya apapun serba kamu nyaman, kamu tidak nyaman, impact-nya ke kita, bukan kepada ininya gitu, bukan kepada tempat penyedia. Ada nggak ada kamu mendaftar di sana, sekolahnya akan tetap jalan, bagaimanapun itu caranya gitu kan. Jadi bukan kepada sekolahnya, kasihan kepada sekolahnya, yaitu sekolahnya akan tetap punya guru gitu, bagaimanapun caranya. Nah makanya perlu kalau memang mau jadi guru itu perlu dipertimbangkan sih. Gitu. Tapi nih Pak, kan ada peribahasanya, guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau terlalu memikirkan kesejahteraan kayak begitu juga, wah berarti ini nggak tulus. Ini dong nggak terlalu tulus itu maksudnya. Ya bukan pahlawan berarti kalau begitu, kalau masih mikirin yang lain-lain. Untuk menyatakan orang itu baik, tidak bisa orang itu yang menyatakan bahwa dia baik. Untuk menyatakan bahwa kamu tulus, itu tidak bisa menyatakan kamu yang tulus gitu. Jadi kalau memang kamu bertanya, oh kalau kayak gitu bisa dikatakan kita nggak tulus dong gitu, ya itu kembali ke hati gitu. Kalau memang niatnya itu dari hati, semua pekerjaan itu kan pada akhirnya dibayar ya. Iya sih. Semua pekerjaan pada akhirnya dibayar. Ya otomatis termasuk include guru pun dia harus mempertimbangkan itu dong. Karena pada akhirnya semua pekerjaan itu dibayar gitu. Kalau begitu memang apa gunanya kalau kita tulus tapi tidak dibayar gitu. Ya itu menyiksa diri, dan menyiksa diri juga tidak baik untuk kita. Benar-benar. Justru malahan kalau itu dinormalisasi ya, bahwa guru itu nggak pilih-pilih buat ngajar, yang ada bikin enak orang-orang yang ada di gedung-gedung sana buat nggak memperhatikan kemajuan pendidikan gitu. Jadi masa-masa seperti ini menurut gue itu wajar Jis, karena memang ya kita harus sadari juga bahwa emang pemerataan dari segi kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia sekarang kan belum merata nih. Tapi fase ini akan berakhir kalau misalkan seiring berjalannya waktu, itu ketika negara udah makin maju, orang nggak bakalan pilih-pilih lagi. Saya ngajar mau yang ini udah enak gitu, kayak tempatnya gitu segala macam. Iya sih. Akses pendidikan udah merata. Masuk ya. Akses pendidikannya udah merata gitu. Udah berapa menit? 35. Oke, Pak Dika. Kayaknya udah masuk semua ya. Udah masuk semua. Udah masuk semua yang dalam podcast ini, cerita pengalamannya Pak Dika, mulai dari ini juga apa pengalaman kuliahnya. Bagaimana dulu cara diajarnya Pak Dika dengan guru-gurunya sampai 1 jam aja deh, 1 jam. 1 jam. 2 episode. Iya sih, nanti Pak 2 episode diundang lagi mau Pak ya? Mau. Kok ya udahnya, kok iyanya ya. Tuh Pak gimana? Oke, ulang. Tanya lagi. Jangan gitu. Nah Pak, tapi kalau suatu saat mau diundang lagi boleh Pak ya? Oh jelas, harus lah. Semangat banget. Karena kita pun jadi semangat buat mengundangnya dan berbicara dengan Pak Dika kembali. Oke, Pak Dika, thank you banget Pak Dika. Terima kasih banyak. Di sini sama Pak Dika seru banget. Nih ya, ini contoh. Semoga nggak ini aja ya. Nggak Nggak di apa? mulut doang ya serunya. Oh, enggak beneran. Ini seru banget. Yang tulus dong. Ulang lagi nih. Ini seru banget guys ya. Pokoknya yang nontonin dari awal sampai akhir, kalian luar biasa. Pokoknya diambil baiknya dari pembicaraan kita Pasti episode baik kali ini. Baik semua sih, baik semua. Backsound sedih. Gak bisa. Mungkin gak jelas ini. Udah tutup yang sepi. Ini contoh guru yang sangat inilah teladan bagi kita ya. Sangat. Nggak semua guru bisa ini loh tektokan sama muridnya kayak Itu dia, begini. itu dia. Itu yang susah zaman sekarang itu. Kata-kata. Ada yang mau disampaikan Pak buat para penonton mungkin? Viewers. Untuk inilah kalangan anak-anak muda deh. Katanya kagak. Ya, Anak muda. kalangan anak muda justifikasi sesuatu itu kayaknya bukan dari orang lain gitu. Justifikasi itu harusnya dari diri sendiri. Gitu. Ya pokoknya tonton terus deh channel ini ya. Oke. Nyambung ya. Konten. Nggak usah. Thank you. Terima kasih.